bersama-sama santapan rohani. Sebelum kita dengar santapan rohani, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menolong kami dan memampukan kami, membuat kami kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita ambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang ke-11 dengan satu tema, Tuhan kekuatanku, tempat kami bersandar. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, janganlah biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi sandaran bagi orang percaya, khususnya Raja Asa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dengan Raja Asa. Ketika Raja Asa mendapatkan suatu masalah yang besar, yaitu ketika Raja Asa dikepung oleh satu pasukan musuh yang sangat besar, yaitu dari pasukan Ethiopia. Raja Asa merasa kewalahan, Raja Asa ketakutan, dan di tengah-tengah ketakutan itu dia berseru kepada Tuhan Allahnya. Dan puji Tuhan, dalam Raja Asa berseru kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan mendengarkan doanya. Doa Asa langsung didengar oleh Tuhan. Dengan satu bukti ayat yang ke-12 berkata, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudaraku, begitu cepat Tuhan mendengar doanya Asa. Kenapa? Karena doanya Asa sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Bersama-sama dengan pasukannya mereka berdoa kepada Tuhan. Sadar sesadar-sadarnya Asa berdoa kepada Tuhan. Sadar sesadar-sadarnya bahwa Asa mempunyai kekuatan hanya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan Asa. Oleh karena itu Asa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kenapa Raja Asa doanya didengar Tuhan? Karena Raja Asa berusaha hidup baik dan benar di mata Allahnya. Saudaraku, hidup baik dan benar di mata Allahnya itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan hidup benar, baik dan benar, doanya langsung didengar oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengalahkan musuh-musuhnya Asa. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-59 ayat 7 dan 8 juga mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan keselamatanku. Tuhan itu menjadi kekuatanku dan keselamatanku. Ketika kehidupan kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ketika kehidupan kita menghadapi problem yang sangat besar sekalipun, marilah kita menyatukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Raja Asa akhirnya bukan hanya bisa mengalahkan musuh, tetapi juga dia menjarah raya semua hasil kemenangan. Ya, dikatakan orang-orang Ethiopia semua tewas di hadapan Tuhan, hancur di hadapan Tuhan. Ya. Dan orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan orang semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di kota itu. Puji Tuhan. Ya. Dan ayat 15 dikatakan, tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing, domba, dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi setelah Raja Asa mereka menang, mereka kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Dia kembali kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengagungkan Tuhan di Yerusalem. Demikian juga ketika kehidupan kita punya masalah, punya persoalan, punya problem, mari ketika kita diberi kemenangan oleh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan Yesus rela berkorban buat kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Yang menyelamatkan kita, karena Dialah keselamatan kita. Tuhan sumber kemenangan. Dia memberi kemenangan kepada kita menghadapi semua lawan musuh-musuh kita. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau Engkau sudah memberikan kemenangan kepada Raja Asa, kami percaya juga dengan berikan kemenangan kepada kami ketika kami menghadapi persoalan masalah problem, masalah yang besar sekalipun, kami akan bersama-sama dengan Engkau dan kami akan menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya di balik semua masalah yang besar akan mendatangkan berkat-berkat yang besar atas kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.